Jagung, atau Zea mays, adalah tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia. Bagi penduduk Amerika Tengah dan Selatan, jagung adalah pangan pokok, termasuk sebagian dari penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia. Pada masa kini, jagung juga sudah menjadi komoditas penting, selain konsumsi pangan, misalnya, pakan ternak, sumber minyak pangan, dan bahan dasar tepung maizena. Bahan baku produk industri farmasi, kosmetika, dan kimia, dan bahan baku energi yang terbarukan, yaitu bioetanol. Jagung merupakan tanaman model yang menarik di bidang biologi dan pertanian. Pada tahun 2017, Indonesia telah diproyeksikan berada di posisi 7 sebagai negara penghasil jagung terbesar dunia, berdasarkan Organisasi Pertanian Dunia atau FAO. Padahal, sebenarnya Indonesia mampu untuk lebih banyak memproduksi jagung. Masih rendahnya produksi jagung di Indonesia, disebabkan oleh banyak faktor, terutama serangan penyakit. Di mana serangan penyakit pada jagung ini, berawal dari benih, perkecambahan, pertanaman muda, pertumbuhan generatif, sampai panen. Jagung merupakan tanaman model yang menarik di bidang biologi dan pertanian. Sejak abad ke-20, tanaman ini menjadi objek penelitian genetika yang intensif, sehingga terbentuknya teknologi pemuliaan tanaman, seperti kultivar benih jagung hibrida yang revolusioner. Masih rendahnya produksi jagung di Indonesia, disebabkan oleh banyak faktor, terutama serangan penyakit. Semua fase pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung, terancam serangan penyakit. Untuk itu, berikut ini akan kita bahas beberapa penyakit penting pada tanaman jagung, dan bagaimana cara pengendaliannya. Pada dasarnya, penyakit penting pada jagung bisa dibagi menjadi 4 komponen, yaitu 1. Penyakit yang disebabkan oleh cendawan atau jamur atau fungi. 2. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri. 3. Penyakit yang disebabkan oleh virus. 4. Penyakit yang disebabkan oleh nematoda. Satu. Penyakit yang disebabkan fungi atau cendawan atau jamur. A. Bulai, dengan patogen Peronosklerosporas pp. B. Hawar daun, dengan patogen Helminthosporium turcicum. C. Karat daun, dengan patogen Puccinia polysora. D. Busuk tongkil Fusarium, dengan patogen Fusarium moniliforme. E. Busuk tongkil Diplodia, dengan patogen Diplodia macrospora. F. Busuk batang Pythium, dengan patogen Pythium sop. G. Bercak coklat, dengan patogen Physoderma maidis. H. Busuk pelepah, dengan patogen Rhizoctonia solani. I. Bercak daun, GLS, dengan patogen Cercospora zeae. 2. Penyakit yang disebabkan bakteri. Busuk batang bakteri, atau BSR, dengan patogen Erwinia chrysanthemum. 3. Penyakit yang disebabkan virus. A. Mosaik kerdil jagung, dengan patogen virus Mais dwarf mosaic. B. Virus bergaris, dengan patogen virus Mais stripe. 4. Penyakit yang disebabkan nematoda, yaitu puru akar atau akar gada tanaman jagung. Selanjutnya, kita bahas satu demi satu, yaitu gejala dan cara pengendaliannya, khususnya secara kimia. 1. Penyakit yang disebabkan fungi atau cendawan. A. Penyakit bulai atau downy mildew. Gejala, daun berubah menjadi kekuningan atau klorosis, yang berbentuk strip dari dasar daun, berlanjut menjadi seluruh daun. Pada permukaan bawah daun, dapat ditemukan spora berwarna putih, terutama pada pagi hari. Pengendalian, menanam hibrida yang tahan, pengolahan tanah maksimal, memberi perlakuan benih dengan fungisida dimetomorf dan piraclostrobin 0,51 gram per kilogram benih. Menjaga kebersihan area, termasuk gulma dan genangan air. Merawat tanaman muda dengan penyemprotan fungisida yang disarankan. Mengurangi pemakaian pupuk N, dan menambah pemakaian pupuk K. Mencabut tanaman yang terserang. B. Hawar daun, dengan patogen Helminthosporium turcicum. Gejala, bercak berwarna coklat muda yang membesar, sehingga mengakibatkan jaringan mati. Serangan dimulai dari saat perkecambahan sampai dewasa.
Bibrida yang rentan yang diserang saat umur muda akan mengakibatkan tanaman baren tidak keluar tongkil ataupun kematian prematur. Pengendalian. Menanam bibrida yang tahan. Perlakuan benih atau seed treatment dengan fungisida anjuran. Penyemprotan fungisida pada usia 14, 28 dan 42 hari setelah tanam, yaitu fungisida berbahan aktif difenoconazole, mancozeb, azoxystrobin dan tebuconazole. C. Karat daun Puccinia polisora. Gejala, bintil kecil bulat seperti karat pada permukaan daun, baik pada bagian atas, bagian tengah dan bagian bawah. Kemudian bintil tersebut pecah dan mampu melepaskan banyak spora. Pengendalian. Menanam bibrida yang tahan. Aplikasi fungisida pada usia 14, 28 dan 42 hari setelah tanam, yaitu fungisida berbahan aktif difenoconazole, mancozeb, azoxystrobin dan tebuconazole. Pengaturan jarak tanam untuk mengurangi kelembaban. Pergiliran tanaman atau varietas. D. Busuk tongkol Fusarium, Fusarium moniliforme. Gejala, jamur berwarna merah keputihan sampai seperti lembayung tampak pada biji. Biji yang terinfeksi bisa tampak seperti percikan kembang api. Jamur yang berkembang dapat mengakibatkan epidermis biji pecah. Apabila serangan sudah tinggi, seluruh bagian tongkol tampak keputihan dengan jamur di atas dan di antara biji. Pengendalian. Menanam bibrida yang tahan. Penyimpanan benih yang baik setelah panen dapat menghindari akumulasi mikotoksin fumonisin, kelembaban dan pemupukan yang berimbang balanced moisture, serta pengendalian hama yang menyerang biji. Aplikasi fungisida pada usia 14, 28 dan 42 hari setelah tanam, yaitu fungisida berbahan aktif difenoconazole, mancozeb, azoxystrobin dan tebuconazole. Pengaturan jarak tanam untuk mengurangi kelembaban. Pergiliran tanaman atau pergiliran varietas. E. Busuk tongkol Diplodia, Diplodia macrospora. Gejala, pada tongkol yang terserang oleh penyakit ini tampak terdapat miselium jamur. Biji akan rapuh dan ringan, menempel pada janggal yang membusuk. Jamur putih yang padat tampak di antara biji, seperti tempe. Pengendalian. Menanam hirbida yang tahan. Perlakuan benih dengan fungisida dan insektisida yang disarankan. Penyemprotan fungisida pada usia 14, 28 dan 42 hari setelah tanam, yaitu fungisida berbahan aktif difenoconazole, mancozeb, azoxystrobin dan tebuconazole. F. Bercak coklat, Physoderma maidis. Gejala, bercak-bercak klorosis kecil pada batang daun yang berselang dengan jaringan yang sehat. Bercak berbentuk lonjong berwarna coklat tua yang membesar. Pada serangan yang lebih parah, dapat mengakibatkan pembusukan dan kerebahan. Pengendalian. Menanam hirbida yang tahan. Perlakuan benih dengan fungisida dan insektisida yang disarankan. Penyemprotan fungisida pada usia 14, 28 dan 42 hari setelah tanam, yaitu fungisida berbahan aktif difenoconazole, mancozeb, azoxystrobin dan tebuconazole. G. Busuk pelepah, Rhizoctonia solani. Gejala, bentuk bercak yang tidak beraturan, seperti peta pada pelepah, daun dan kelobot. Bercak berwarna kelabu dengan sisi berwarna coklat, terdapat bintil sclerotia pada bagian tanaman yang sudah mati. Pengendalian. Menanam hirbida yang tahan. Perlakuan benih dengan fungisida dan insektisida yang disarankan. Pengaturan jarak tanam untuk mengurangi kelembaban. Pergiliran tanaman atau varietas. Penyemprotan fungisida pada usia 14, 28 dan 42 hari setelah tanam, yaitu fungisida berbahan aktif difenoconazole, mancozeb, azoxystrobin dan tebuconazole. Pemangkasan daun dekat permukaan tanah sebanyak 6-8 daun. I. Bercak daun, GLS, Cercospora zeae. Gejala, adanya bercak garis memanjang pada daun. Bercak dapat diterawang dan berwarna kuning. Serangan lanjut berbentuk bercak persegi panjang. Serangan berat, tanaman mengering dan mati. Pengendalian. Menanam jagung bibrida yang tahan atau toleran. Pengaturan jarak tanam untuk mengurangi kelembaban. Pergiliran tanaman atau varietas. Penyemprotan fungisida berbahan aktif difenoconazole, mancozeb, azoxystrobin dan tebuconazole.